Bayangkan sebentar, kamu masuk ke sebuah ruangan. Tanpa mengucapkan satu kata pun, suasananya langsung berubah. Orang-orang melirik ke arahmu, ada yang penasaran, ada juga yang terlihat sedikit tidak nyaman. Kamu sendiri nggak tahu kenapa, tapi kamu bisa merasakannya. Kamu nggak bermaksud membuat siapapun merasa terintimidasi, dan kamu juga nggak berusaha untuk menonjol. Tapi entah bagaimana, kehadiranmu terasa begitu kuat, sampai-sampai menggetarkan hati orang-orang di sekitarmu. Inilah kekuatan tak terlihat dari energi spiritualmu. Jika kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya, kemungkinan besar kamu adalah salah satu yang terpilih. Tapi perlu diingat, menjadi yang terpilih bukan berarti kamu lebih baik atau lebih penting dari orang lain. Ini tentang membawa energi yang unik, getaran yang lebih tinggi, dan tujuan yang belum bisa dipahami oleh banyak orang. Yuk, kita bahas kenapa energi spiritualmu bisa membuat orang lain merasa terganggu. Dan tidak, ini bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Justru sebaliknya, energimu begitu kuat, murni, dan selaras sehingga mengguncang ilusi kenyamanan yang telah mereka bangun di sekelilingnya. Tapi sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, aku mau tanya dulu. Pernah nggak kamu merasa seperti nggak cocok dengan lingkunganmu, atau energimu terlalu berat untuk sebagian besar orang? Kalau iya, ini bukan kekurangan. Justru ini adalah bukti bahwa kamu sedang bangkit menuju dirimu yang lebih tinggi. Tanda pertama bahwa energi spiritualmu membuat orang lain merasa terganggu adalah kehadiranmu yang sulit dijelaskan. Ini bukan soal penampilan atau apa yang kamu kenakan, melainkan tentang kekuatan tak terlihat yang kamu bawa. Orang-orang merasakan energimu bahkan sebelum kamu berbicara. Itu terpancar dari caramu berjalan, caramu membawa diri, hingga tatapan matamu yang seolah bisa menembus ke dalam jiwa seseorang. Masalahnya, kebanyakan orang belum siap untuk menghadapi kedalaman seperti itu. Bahkan ada seseorang yang bercerita padaku, di usianya yang sudah menginjak awal 50-an, ia masih menghadapi hal yang sama. Mereka telah menghabiskan hidup dengan memakai topeng, bersembunyi di balik kepalsuan. Jadi, ketika mereka bertemu dengan seseorang yang bisa melihat melalui semua itu, mereka merasa tidak nyaman. Pernahkah kamu menyadari bagaimana beberapa orang menghindari kontak mata denganmu? Atau bagaimana energi mereka berubah saat kamu ada di dekat mereka? Itu karena, di tingkat bawah sadar, mereka merasa terekspos di hadapanmu. Klik subscribe ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak pelajaran spiritual yang mendalam. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena energimu bertindak seperti cermin. Ketika kamu selaras dengan dirimu yang lebih tinggi, kamu memantulkan kembali apa yang orang lain coba hindari dalam diri mereka. Ketakutan, rasa tidak aman, luka yang belum sembuh. Semuanya muncul ke permukaan saat mereka berada di dekatmu. Ini bukan sesuatu yang kamu lakukan dengan sengaja, melainkan efek alami dari getaran spiritualmu. Jadi, jika kamu pernah bertanya-tanya kenapa seseorang terlihat tidak nyaman atau defensif di sekitarmu, ingatlah bahwa ini bukan tentang dirimu secara pribadi. Itu adalah reaksi mereka terhadap cahaya yang kamu pancarkan pada bayangan mereka. Contoh terbaik dari ini adalah kisah-kisah di masa lalu dirimu sendiri. Tanda kedua adalah orang-orang cenderung merasa tertarik padamu, atau justru menjauhimu, jarang ada di tengah-tengah. Energimu bersifat mempolarisasi. Bagi mereka yang siap untuk tumbuh, menyembuhkan diri, dan melangkah ke kekuatan mereka sendiri, kehadiranmu terasa seperti magnet. Mereka mungkin tidak tahu alasannya, tapi mereka tertarik padamu seperti ngengat yang tertarik pada cahaya. Namun, bagi mereka yang sangat terikat pada zona nyaman mereka, energimu terasa mengancam. Seolah-olah kamu mengguncang fondasi realitas yang telah mereka bangun dengan susah payah, dan itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Pernahkah kamu mengalami seseorang tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas? Seseorang yang tampaknya merasa terganggu hanya karena keberadaanmu? Itu karena energimu mengganggu keseimbangan mereka, seperti gempa bumi yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Sekarang, izinkan aku bertanya, bagaimana kamu menghadapi reaksi seperti ini? Apakah kamu mencoba meredupkan cahayamu agar orang lain merasa nyaman? Jika iya, aku ingin mengingatkanmu sesuatu.
Energi yang kamu miliki bukanlah sesuatu yang perlu kamu minta maafkan. Kamu tidak ada di sini untuk mengecilkan diri hanya demi masuk ke dalam kotak yang orang lain ciptakan. Kamu ada di sini untuk berkembang, bertumbuh, dan membangkitkan orang lain hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dan ya, mungkin hal ini akan menakut-nakuti sebagian orang, tetapi di sisi lain, ini juga menjadi alasan mereka terinspirasi untuk berubah. Tanda ketiga bahwa energi spiritualmu membuat orang lain takut adalah kamu sering merasa disalahpahami. Orang-orang mungkin memproyeksikan ketakutan atau rasa tidak aman mereka padamu dengan melabelimu sebagai terlalu intens, terlalu sensitif, atau bahkan terlalu mengintimidasi. Tapi mari kita bahas lebih dalam. Apa yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa energimu terlalu kuat untuk mereka tangani. Dan itu tidak apa-apa, karena tidak semua orang siap untuk berada di level yang sama denganmu. Getaranmu beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi, sementara mereka yang masih terjebak dalam getaran rendah seperti ketakutan, penghakiman, atau ego, akan merasa seperti kamu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Kesalahpahaman ini terkadang bisa membuatmu merasa kesepian. Kamu mungkin merasa seperti berjalan di jalur yang hanya sedikit orang bisa mengerti. Tapi inilah kenyataannya. Mereka yang terpilih sering disalahpahami karena mereka selangkah lebih maju dari zamannya. Kamu tidak ada di sini untuk menyesuaikan diri. Kamu ada di sini untuk memimpin. Dan kepemimpinan, terutama kepemimpinan spiritual, bukan tentang disukai semua orang. Itu tentang berdiri dalam kebenaranmu. Bahkan ketika hal itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tanda keempat adalah intuisimu yang sangat tajam, sampai-sampai membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kamu tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi juga merasakan energi di balik kata-kata itu. Kamu bisa tahu kapan seseorang tidak jujur, menyembunyikan sesuatu, atau ketika energinya tidak selaras dengan tindakannya. Hal ini bisa terasa menakutkan bagi orang-orang yang terbiasa menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin melabelimu sebagai terlalu ingin tahu atau terlalu mencampuri urusan orang lain. Padahal kenyataannya, kamu hanya sangat peka terhadap hal-hal yang kebanyakan orang abaikan. Pernahkah seseorang berkata padamu, "Kok kamu tahu sih?" Atau, "Seperti kamu bisa baca pikiranku." Itu karena energi spiritualmu selaras dengan frekuensi-frekuensi yang kebanyakan orang tidak sadari. Tapi, izinkan aku bertanya, bagaimana kamu menggunakan karunia ini? Apakah kamu mempercayai intuisi itu, atau kamu sering meragukannya? Semakin kamu mempercayai pengetahuan batinmu, semakin kuat intuisi itu berkembang. Dan ya, ini mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Tapi di sisi lain, itu juga akan menarik orang-orang yang siap menerima kebijaksanaanmu. Tanda kelima bahwa energi spiritualmu membuat orang lain merasa takut adalah karena kamu tidak mengikuti norma-norma sosial. Kamu mempertanyakan segalanya, aturan, ekspektasi, dan status quo. Kamu bisa melihat melalui ilusi dunia 3D, dan ini bisa membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Kebanyakan orang merasa nyaman mengikuti arus, melakukan apa yang diharapkan dari mereka. Tapi kamu ada di sini untuk merusak pola, untuk menantang sistem, untuk mengajukan pertanyaan yang tidak dipikirkan oleh orang lain, dan membuka jalan baru. Sementara hal ini menginspirasi sebagian orang, bagi yang lain, ini adalah ancaman. Pernahkah kamu diberi pertanyaan seperti, "Kenapa sih nggak bisa ikut-ikutan saja?" Atau, "Kenapa harus bikin semuanya jadi rumit?" Itu karena energimu mengganggu pemrograman kolektif yang mereka ikuti. Ini baru permulaan dari pemahaman tentang bagaimana energi spiritualmu memengaruhi dunia di sekitarmu. Tapi sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu siap untuk menerima kekuatanmu meskipun itu menakut-nakuti orang lain? Karena langkah selanjutnya adalah memiliki energimu tanpa rasa bersalah. Sekarang kita sampai di bagian terpenting dari perjalanan ini. Menerima dirimu sepenuhnya dan tanpa permintaan maaf. Menyadari bahwa energi spiritualmu berdampak pada orang lain itu satu hal, tapi menerima dan mengakuinya adalah hal yang lain. Selama ini, mungkin kamu merasa perlu untuk meredupkan cahayamu, melunakkan kehadiranmu, atau membuat dirimu lebih mudah diterima oleh mereka yang merasa tidak nyaman dengan energimu.
Tapi izinkan aku memberitahumu ini. Dunia tidak membutuhkan versi dirimu yang diringankan. Dunia membutuhkan dirimu yang sepenuhnya, cemerlang, dan tanpa permintaan maaf. Lihatlah, menjadi yang terpilih bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang membawa tanggung jawab, tujuan, dan getaran yang lebih tinggi yang menantang status quo. Inti dari energi yang kamu bawa memang mengganggu, karena itu dimaksudkan untuk membangkitkan orang lain. Dan, perlu diingat, kebangkitan tidak selalu lembut. Seringkali, ia mentah, tidak nyaman, dan berantakan. Tanda ke-6. Inilah alasan mengapa kehadiranmu bisa membuat orang lain takut, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena kamu melakukan sesuatu yang benar. Mari kita bahas mengapa sangat penting untuk berhenti meminta maaf atas energimu. Setiap kali kamu menyembunyikan kebenaranmu, setiap kali kamu mengecilkan dirimu agar orang lain merasa nyaman, kamu sebenarnya mengkhianati tujuanmu. Dan inilah kenyataannya, orang-orang yang benar-benar siap untuk tumbuh, menyembuhkan diri, dan melangkah ke dalam cahaya mereka sendiri, mereka membutuhkan energimu. Mereka membutuhkanmu untuk sepenuhnya menjadi dirimu sendiri, agar mereka bisa melihat apa yang mungkin tercapai. Kamu adalah mercusuar, pemandu, dan cermin bagi mereka yang siap untuk bangkit. Tapi, jika kamu terus-menerus meredupkan cahayamu, bagaimana mereka bisa menemukan jalan mereka? Izinkan aku bertanya, berapa kali dalam hidupmu kamu menahan diri karena takut dianggap berlebihan? Berapa kali kamu membungkam intuisi, kebenaran, dan kekuatanmu karena tidak ingin membuat gelombang? Dan bagaimana jika hidupmu akan berbeda jika kamu berhenti melakukan itu? Apa yang akan terjadi jika kamu memberikan izin penuh pada dirimu untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa rasa takut, tanpa permintaan maaf, tanpa ragu? Kenyataannya, ketika kamu memasuki kekuatanmu, kamu memberi izin pada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah salah satu efek paling indah dari energi spiritualmu. Ya, mungkin ini akan menakut-nakuti sebagian orang pada awalnya, mungkin akan menantang zona nyaman mereka, ilusi mereka, dan cara berpikir lama mereka. Tapi bagi mereka yang siap, energimu adalah sebuah hadiah. Itu menjadi katalisator untuk transformasi. Bukankah itu yang dunia butuhkan saat ini? Lebih banyak orang yang bersedia untuk memancarkan cahaya mereka, meskipun itu tidak nyaman. Tapi, mari kita jujur, memiliki dan menerangi cahayamu tidak selalu mudah. Itu membutuhkan keberanian, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk berdiri sendiri di beberapa saat. Tidak semua orang akan mengerti dirimu. Tidak semua orang akan merayakan pertumbuhanmu. Beberapa orang akan memproyeksikan ketakutan dan rasa tidak aman mereka padamu, mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tapi ingatlah ini, reaksi mereka bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak ada di sini untuk membuat semua orang merasa nyaman. Kamu ada di sini untuk menjadi kekuatan kebenaran, cinta, dan transformasi. Dan terkadang, itu berarti kamu akan disalahpahami. Lalu, bagaimana kamu tetap terhubung dengan kekuatanmu ketika dunia di sekitarmu terasa goyah? Semua dimulai dengan kesadaran diri. Perhatikan saat kamu merasa terdorong untuk mengecilkan diri atau menyembunyikan dirimu. Tanyakan pada dirimu, apakah saya menahan diri karena takut dengan reaksi orang lain? Atau apakah saya tetap setia pada diri saya sendiri? Terakhir, tanda ke-7. Semakin kamu sadar akan momen-momen seperti ini, semakin mudah bagimu untuk memilih keaslian daripada ketakutan. Kunci lainnya adalah mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang melihat dan menghargai cahaya dalam dirimu. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, tapi ada orang-orang yang akan. Ada orang-orang yang akan terinspirasi oleh energimu, yang akan merayakan pertumbuhanmu, dan yang akan mendukungmu saat kamu melangkah ke dalam kekuatanmu. Carilah hubungan-hubungan itu. Bangun komunitas dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi, yang mengangkatmu, bukan yang menarikmu ke bawah. Dan ingatlah, tidak apa-apa untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi sejalan dengan siapa dirimu yang sedang berkembang. Terkadang, meninggalkan orang-orang adalah bagian yang perlu dari perjalananmu. Sekarang, mari kita bahas salah satu alat yang paling kuat yang kamu miliki, suaramu. Sebagai seorang yang terpilih, kata-katamu memiliki bobot. Ketika kamu berbicara,
Orang mendengarkan tidak hanya kata-katamu, tetapi juga energi di baliknya. Inilah mengapa sangat penting untuk mengatakan kebenaranmu, meskipun itu tidak nyaman. Suaramu memiliki kekuatan untuk membangkitkan, menyembuhkan, dan menginspirasi. Tapi, itu hanya akan berfungsi jika kamu menggunakannya. Jadi, izinkan aku bertanya, kebenaran apa yang selama ini kamu tahan? Pesan apa yang terbakar dalam dirimu, menunggu untuk dibagikan? Dunia membutuhkan suaramu, perspektifmu, dan kebenaranmu. Dan akhirnya, mari kita bahas tentang cinta. Di inti energi spiritualmu adalah cinta. Cinta yang murni, tanpa syarat, dan transformatif. Inilah yang paling menakutkan bagi banyak orang. Cinta adalah kekuatan paling kuat di alam semesta, dan ketika kamu benar-benar mewujudkannya, itu mengguncang orang hingga ke inti mereka. Tapi, itu juga yang menyembuhkan mereka. Itu yang membawa mereka kembali ke kebenaran mereka sendiri. Jadi, jangan takut untuk memimpin dengan cinta, bahkan ketika itu sulit. Cinta bukanlah kelemahan. Cinta bukanlah penyerahan. Cinta adalah kekuatan tertinggi, pemberontakan tertinggi, kekuatan yang paling besar. Saat kita menutup perjalanan ini, aku ingin mengingatkanmu satu hal. Kamu terpilih dengan alasan. Energi, karunia, dan kehadiranmu semuanya memiliki tujuan, bermakna, dan sangat dibutuhkan. Kamu ada di sini untuk memberikan dampak, menciptakan perubahan, dan menjadi cahaya di dunia yang sering terasa gelap. Dan, ya, itu mungkin menakut-nakuti orang, tetapi itu juga yang akan menginspirasi mereka. Jadi, aku akan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan ini. Bagaimana jika hidupmu akan berbeda jika kamu berhenti menahan diri? Jika kamu sepenuhnya menerima cahaya, kekuatan, dan kebenaranmu, bagaimana dunia di sekitarmu akan berubah? Sekarang, pergi dan pancarkan cahaya itu. Dunia sedang menantimu. Sekarang setelah kita mengeksplorasi kekuatan energi spiritualmu dan bagaimana itu memengaruhi orang lain, mari kita melangkah lebih jauh. Saatnya untuk merangkul cahaya tanpa rasa takut dari esensimu. Untuk tidak hanya menerima siapa dirimu, tetapi juga untuk memperkuatnya. Energi kamu adalah karunia langka, api yang menyala terang di dunia yang sering diselimuti bayangan. Tapi api itu bisa terasa menakutkan, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirimu sendiri. Mari kita jujur, pernahkah kamu merasa kewalahan oleh intensitasmu sendiri? Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah kamu mampu memikul beban tujuanmu? Jika iya, kamu tidak sendirian, tapi inilah kenyataannya. Kamu dibentuk untuk ini. Setiap orang yang terpilih pasti melewati fase keraguan diri. Rasanya seperti sebuah ujian peralihan. Kamu akan bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku? Kenapa aku merasa begitu berbeda? Kenapa energiku memiliki efek seperti ini pada orang lain? Tapi alih-alih melihat keunikanmu sebagai beban, aku ingin kamu melihatnya sebagai sebuah panggilan. Kamu tidak ada di sini untuk menyatu dengan orang lain. Kamu ada di sini untuk menonjol. Dan ya, itu datang dengan tantangan, tapi juga membawa peluang yang luar biasa untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan mengubah dunia di sekitarmu. Langkah pertama untuk bersinar lebih terang adalah berhenti takut pada cahaya dirimu sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ini adalah salah satu pelajaran yang paling sulit untuk dipelajari. Banyak dari kita telah terprogram untuk percaya bahwa menonjol itu berbahaya, bahwa menjadi terlalu banyak akan menyebabkan penolakan atau isolasi. Tapi kenyataannya, cahayamu bukanlah masalah, itu adalah solusi. Bukan tugasmu untuk meredupkan dirimu agar bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang tidak dibuat untukmu. Tugasmu adalah menciptakan ruang-ruang baru, memperluas batasan dari apa yang mungkin, dan menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi izinkan aku bertanya, mana yang lebih menakutkan bagimu? Gagasan bahwa kamu terlalu berlebihan, atau gagasan bahwa kamu tidak cukup? Bagi banyak orang, kedua ketakutan ini saling terkait erat. Kamu mungkin khawatir bahwa energimu terlalu membebani, tetapi di sisi lain, kamu juga takut bahwa kamu tidak memenuhi potensi penuhmu. Konflik internal ini bisa membuatmu terjebak, berayun antara keinginan untuk bersembunyi dan keinginan untuk bersinar.
Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan merangkul paradoks tersebut. Kamu adalah keduanya, kuat dan tidak sempurna, sebuah karya yang terus berkembang dan juga mahakarya. Dan itulah seharusnya. Salah satu cara yang paling praktis untuk merangkul cahayamu adalah dengan menghubungkan dirimu pada tujuanmu. Ketika kamu jelas tentang mengapa kamu ada di sini, pendapat dan reaksi orang lain akan kehilangan pengaruhnya terhadapmu. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang mendorongmu? Apa yang membuatmu bersemangat? Dampak seperti apa yang ingin kamu buat di dunia? Tujuanmu tidak harus besar atau mengubah dunia dalam arti tradisional. Bisa jadi sesederhana menyebarkan kebaikan, menciptakan seni yang menggerakkan orang, atau membesarkan keluarga dengan cinta dan niat. Apapun itu, biarkan itu menjadi jangkar yang menguatkanmu. Ketika kamu berakar pada tujuanmu, cahayamu menjadi tak tergoyahkan. Kunci lainnya untuk bersinar lebih terang adalah belajar untuk menavigasi ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat energimu. Mari kita jujur, tidak semua orang akan merayakan cahayamu. Beberapa orang akan merasa terancam oleh itu, sementara yang lain mungkin berusaha meredupkannya karena rasa cemburu, ketakutan, atau salah paham. Tapi inilah kenyataannya, reaksi mereka lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada dirimu. Ingatlah, energimu berfungsi sebagai cermin. Ketika seseorang bereaksi negatif padamu, itu seringkali karena mereka sedang berjuang dengan bayangan diri mereka sendiri. Cahayamu mengekspos bagian-bagian dari diri mereka yang belum siap untuk dihadapi. Namun, alih-alih melihat reaksi-reaksi ini sebagai hambatan, lihatlah mereka sebagai peluang. Setiap kali seseorang terpicu oleh energimu, itu adalah kesempatan untuk tumbuh, baik bagi mereka maupun dirimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku bisa menunjukkan belas kasih dalam momen ini? Bagaimana aku bisa memberi ruang bagi ketidaknyamanan mereka, tanpa membuatnya menjadi milikku sendiri? Ini bukan berarti kamu harus mentoleransi ketidakhormatan atau negativitas, tetapi itu berarti mendekati situasi-situasi ini dengan cinta dan pemahaman. Bagaimanapun, bagian dari menjadi yang terpilih adalah menyadari bahwa energimu ada untuk menyembuhkan, meskipun prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Sekarang, mari kita bahas tentang perawatan diri. Sebagai seseorang dengan kehadiran spiritual yang kuat, sangat penting untuk menjaga energimu sendiri. Kamu tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk mengisi ulang? Bagaimana cara melindungi energimu agar tidak terkuras? Bagi sebagian orang, ini mungkin berarti menetapkan batasan. Mengatakan tidak pada orang atau situasi yang menguras energi bisa menjadi salah satu caranya. Bagi yang lain, ini mungkin berarti menghabiskan waktu di alam, bermeditasi, atau terlibat dalam aktivitas kreatif yang memulihkan jiwa. Apapun itu, buatlah itu menjadi prioritas. Cahayamu bersinar paling terang ketika kamu beroperasi dari tempat yang seimbang dan utuh. Dan akhirnya, mari kita bahas tentang ketakutan akan kegagalan. Banyak orang yang terpilih menahan diri mereka sendiri karena ketakutan ini, karena mereka takut gagal. Mereka berpikir, bagaimana jika aku mencoba bersinar dan gagal? Bagaimana jika aku tidak sekuat yang aku kira? Tapi izinkan aku memberitahu kamu sesuatu. Kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Itu adalah bagian dari kesuksesan. Setiap kali kamu melangkah ke dalam cahaya, meskipun kamu terjatuh, kamu sedang berkembang, kamu sedang belajar, kamu sedang menjadi. Satu-satunya kegagalan sejati adalah menolak untuk mencoba. Izinkan aku meninggalkanmu dengan pertanyaan ini. Jika kamu tidak takut gagal, seberapa terangkah cahayamu? Apa yang akan kamu lakukan dengan cara yang berbeda jika kamu tahu bahwa cahayamu, tidak peduli seberapapun tidak sempurnanya, sudah cukup? Jawaban dari pertanyaan itu bukan hanya sekadar teori. Itu adalah kunci kebebasanmu. Ingatlah, kamu tidak ada di sini untuk bermain kecil. Kamu tidak ada di sini untuk menyatu. Kamu ada di sini untuk mengganggu, untuk membangunkan, dan untuk menginspirasi. Ya, energimu mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Ya, itu mungkin menantang mereka, tetapi justru itulah yang membuatnya begitu kuat. Jadi, pergilah dan bersinarlah, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk semua orang yang perlu melihat bahwa itu mungkin. Dunia sedang menunggu cahayamu. Jangan sembunyikan lagi.
Sekarang, mari kita bawa perjalanan ini ke pemahaman yang paling mendalam. Kamu telah memahami kekuatan energi spiritualmu, kemampuannya untuk mengubah atmosfer, menantang zona nyaman orang, dan bahkan menakut-nakuti mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang perlu kita jelajahi, efek riak dari pencerahanmu. Energimu tidak hanya memengaruhi orang-orang yang kamu temui, tetapi juga mengubah kesadaran kolektif. Kekuasaan seperti ini dapat mengubah kesadaran kolektif, menjadikanmu tidak bisa diabaikan, karena orang-orang seringkali tanpa sadar mengubah diri mereka setiap kali kamu melangkah ke dalam cahaya. Setiap kali kamu memilih keaslian daripada ketakutan, kamu menciptakan riak yang meluas jauh melampaui apa yang bisa kamu lihat. Anggaplah itu seperti energimu adalah sebuah frekuensi, dan ketika kamu meningkatkannya, kamu secara alami turut meningkatkan frekuensi orang-orang di sekitarmu, bahkan jika mereka tidak menyadarinya secara sadar. Inilah mengapa beberapa orang merasa tertarik padamu tanpa tahu alasannya. Mereka beresonansi dengan getaranmu. Namun, riak ini meluas lebih jauh dari itu. Ketika kamu mewujudkan dirimu yang lebih tinggi, kamu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanianmu memberi mereka izin untuk menjadi berani. Keaslianmu mengingatkan mereka pada kebenaran diri mereka sendiri. Kamu mungkin tidak selalu melihat dampak yang kamu ciptakan, tapi percayalah, dampaknya ada. Izinkan aku bertanya, pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya mengubahmu, meskipun hanya sedikit? Mungkin dari cara mereka membawa diri, cara mereka menyuarakan kebenaran, atau bagaimana energi mereka membuatmu merasa terlihat dan dimengerti. Sekarang sadari ini, kamu adalah orang itu bagi seseorang yang lain. Kamu mungkin tidak pernah tahu siapa, kamu mungkin tidak pernah melihat dampak penuhnya, tetapi energimu adalah katalisator. Setiap tindakan mencintai diri sendiri, setiap momen penuh kasih, setiap kali kamu memilih cahaya daripada ketakutan, kamu berkontribusi pada kebangkitan dunia. Tapi mari kita tidak meromantisasi proses ini. Menjadi riak dalam kesadaran kolektif tidak selalu mudah. Kadang-kadang terasa seperti berenang melawan arus. Kadang energi yang kamu bawa terasa berat, terutama ketika orang lain menolaknya. Namun, inilah hal yang perlu kamu pahami. Perlawanan adalah bagian dari proses. Pertumbuhan tidak terjadi tanpa ketidaknyamanan. Dan setiap kali kamu menghadapi perlawanan, baik itu dari orang lain atau dari dalam dirimu sendiri, kamu diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi, bagaimana caramu terus melangkah ketika jalan terasa sepi, ketika riak yang kamu ciptakan terasa kecil, dan ketika beratnya energi yang kamu bawa terasa luar biasa? Jawabannya sederhana, meskipun tidak selalu mudah, kamu percaya. Percayalah bahwa cahayamu sudah cukup. Percayalah bahwa dampakmu berarti, bahkan jika kamu belum melihat hasilnya saat ini. Percayalah bahwa semesta memilihmu dengan alasan tertentu, dan alasan itu sedang terungkap dengan sempurna, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya. Izinkan aku bertanya satu pertanyaan terakhir. Jika kamu bisa melihat dampak penuh dari energimu, kehidupan yang telah kamu sentuh, hati yang telah kamu buka, pikiran yang telah kamu inspirasikan, bagaimana kamu akan hidup dengan berbeda? Apakah kamu akan berhenti meragukan dirimu? Apakah kamu akan berhenti menyembunyikan potensimu? Apakah kamu akhirnya akan membiarkan dirimu bersinar secerah yang seharusnya? Karena inilah kebenarannya, riak yang kamu ciptakan dengan menjadi dirimu sendiri jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan, dan dunia sangat membutuhkannya sekarang. Jadi, teruslah melangkah, teruslah bersinar, teruslah menyebarkan cahayamu. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu tidak hanya mengubah dirimu sendiri, tetapi juga mengubah dunia, dan itulah tujuan tertinggi dari energimu,